بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Senang sekali masih bisa menyapa para pendengar dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Alhamdulillah di sore hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2020 Masehi. Alhamdulillah seperti yang sudah kita informasikan dan kita umumkan, insya Allah di sore hari ini kita kembali melanjutkan acara kita yang memang acara rutin setiap hari Sabtu sore, yaitu kajian bersama dokter spesialis yang insya Allah ya di sore hari ini narasumber kita adalah Dr. Muntadar, spesialis bedah anak dokter ya. Tema pembahasan kita di sore hari ini sangat menarik sekali ini, yaitu perut kembung pada anak. Setiap orang yang memiliki perut sepertinya kembung semua. Ada pernah kembung ya, pernah merasakan kembung ya. Nah, adapun pembahasan kita di sore hari ini adalah perut kembung pada anak, tapi ini bukan kembung biasa sepertinya akan kita bahas, karena yang membahasnya juga adalah spesialis bedah anak. Tentunya pasti organ-organ tertentu yang ada di dalam perut yang akan kita bahas. Acara ini disiarkan secara langsung oleh Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kemudian Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa. Kemudian ada juga Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon Aceh Tengah. Kemudian ada Radio Vinafira 101 FM 101,1 FM Kota Luxmawi, dan ada juga Radio Laser 94,6 Kutacani Aceh Tenggara. Masya Allah, ini ada 5 radio dokter untuk menyiarkan acara kita di sore hari ini. Dan pemirsa juga bisa melihat di akun atau channel YouTube Syiar Tauhid Aceh 96, YouTube Syiar Tauhid Aceh ya. Kami juga mengundang para pendengar yang mungkin ingin berkonsultasi di sore hari ini, bisa hubungi kami via telepon ataupun WhatsApp untuk menyampaikan keluhan barangkali atau pertanyaan seputar kembung perut pada anak di sore hari ini. Silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 SMS ataupun WhatsApp. Atau nanti bisa menghubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Alhamdulillah dokter sudah bergabung bersama saya di studio nih. Kepada beliau dipersilakan nih untuk menyampaikan materinya dokter. Ya, mudah-mudahan di pertemuan ini kita banyak menggali informasi dari beliau. Terima kasih Ustaz Safar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendengar Syiar Tauhid, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan kuliah kesehatan mengenai perut kembung pada anak. Jadi perut kembung pada anak, Ustaz Safar, kalau kita pasti mengalami ya perut kembung, terutama waktu salah makan atau lagi enggak enak perut atau ada sesuatu yang masalah di perut. Nah, jadi perut kembung ini diakibatkan oleh aliran udara yang ada di dalam lumen usus yang tidak berfungsi secara normal. Artinya udara yang masuk dari mulut masuk ke osofagus, kemudian ke gaster, kemudian ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ke rektum, keluar dia dalam waktu 24 jam. Nah, kalau ada sumbatan jalan sepanjang saluran tadi, itu pasti akan menimbulkan
kemacetan. Iya, betul dokter. Kemacetan itu harusnya jadi fekal, dan udara akan terbuang melalui fekal, baik melalui flatus, dia nggak bisa keluar karena sumbat. Jadi sumbat itu bisa di intralumen, karena sesuatu massa di intralumen usus, bisa dari luar, bisa dari ekstra lumen, atau bisa dari dinding lumennya. Nah, jadi itu yang menyebabkan sumbatan. Ini kalau cerita sumbatan. Nah, bisa juga ini ada saluran. Salurannya bocor. Udara harusnya di dalam kafum abdomen itu tidak ada, seperti sekarang kita tidak ada. Jadi udara itu yang buat kembung, udaranya berada tidak pada tempatnya, bukan di dalam lumennya. Nah, bukan di dalam saluran usus, tapi berada di kafum abdomen. Itu kebocoran usus namanya. Nah, jadi tadi begitu ada sumbatan, sumbatan di suatu tempat ususnya, itu mekanisme balon berlaku. Gimana balon? Balon tuh ditiup. Begitu lewat kapasitas tertentu regangan balon itu dia meledak, bocor. Itu timbul kebocoran. Nah, jadi gitu. Nah, jadi itu pengertian kembung dulu. Nah, kembung itu ada kembung medikal dan kembung surgikal. Nah, kita hari ini lebih banyak membahas ke kembung yang sampai ke tahap operasi. Nah, kita lihat beberapa kasus nanti sambil jalan di sini. Misalnya kita mulai aja dari kasus pertama. Ada bayi umur 4 hari, dia datang dengan keluhan perut kembung. Nah, mungkin kalau yang bisa lihat di Zoom tuh kelihatan. Kemudian perut kembungnya dia ada rewel, kemudian ada demam, kemudian dia muntah hijau. Nah, muntah hijau. Ini bayi baru 4 hari ini. Ya. Kemudian dia lahir di Tolong Bidan dengan berat lahirnya sekitar 3 kilo. Kemudian buang air besar ada sejak dari awal. Nah, kemudian karena keluhan itulah dia datang ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit waktu kita periksa, perutnya tegang sekali. Ada defan muskular istilahnya, ada udara bebas di dalam kafum abdomennya. Kemudian peka heparnya menghilang. Sehingga kita menduga ini ada kemungkinan peritonitis difusa, etkosa, perforasi dari organ berongga. Jadi ada perforasi usus. Kemudian kita foto, ternyata foto polos abdomen, udara berada semua di luar kafum abdomen. Nah, ini cerita tadi. Nah, karena udara begitu banyak di kafum abdomen, bukan di dalam lumen usus, berarti ada kebocoran. Nah, jadi ini bayi baru lahir sudah ada kebocoran usus. Nah, kenapa? Nah, kita harus cari sebabnya. Dan kalau udaranya begitu besar, kebocorannya biasanya di daerah lambung. Nah, kebocoran pada bayi di daerah lambung bukan karena bukan karena ulcerasi, karena salah makan orang dia baru lahir. Betul. Nah, tetapi karena defek muskulatur. Jadi pembentukan lumen dari pembentukan dinding dari gaster itu tidak sempurna. Nah, jadi ada kelemahan dinding. Nah, itu sehingga udaranya mengisi seluruh kafum abdomen. Nah, begitu bayinya datang, kita operasi, kemudian kita lihat ada kebocoran di lambung, kita jahit. Tadi dokter menyebutkan sebagian sampai muntah hijau, dokter ya. Ini sebabnya apa? Kok bisa muntah hijau, dokter? Jadi muntah hijau itu adalah ini begitu usus ada masalah di dalam kafum abdomen itu ada cairan di luar rongga abdomen dan udara di luar rongga abdomen. Usus itu segmental paralitik, dia nggak bekerja. Begitu dia nggak bekerja, harusnya dia bekerja melakukan pasase usus, dia pasasenya nggak jalan. Begitu pasase tidak jalan, dia mencari jalan yang mudah untuk keluar. Nah,
jalan yang mudah keluar itu dia udah melewati dari ampula vater di usus 12 jari. Jadi usus 12 jari itu batasan antara muntah hijau dengan muntah putih. Iya. Nah, begitu ada segmental paralitik di daerah usus halus dan usus besar, dia muntah hijau dulu. Nanti lama-lama bisa muntah fekal. Nah, muntah keluar feses. Nah, jadi itu sebabnya kenapa dia muntah hijau. Nah, jadi dia tadi udara bebas ada di kafum abdomen yang harusnya nggak ada, kemudian ada muntah hijau, kemudian dia sudah pasti rewel karena kafum abdomennya berisi udara yang seharusnya tidak boleh ada. Jadi itu tanda-tanda yang mengharuskan kita melakukan tindakan operasi. Nah, itu Pak Safar. Untuk awal mungkin oleh dokter biasanya akan dilakukan IV line, kemudian diresusitasi 20 cc per kilogram berat badan, kemudian dikasih antibiotik, kemudian untuk kafum abdomennya sebelum sampai ke tindakan operasi mungkin dilakukan laparostomi dulu. Jadi itu kira-kira untuk kasus perforasi lambung ini. Ini sebenarnya pelajaran penting kepada orang tua ya. Terkadang sebagian kita kan dokter, ini muntah biasa nih, tapi udah hijau warnanya gitu ya. Hijau, perutnya kembung hebat, mengkilat. Ini kemudian kalau kita tekan tuh seperti ban gitu. Udah. Ini perlu perhatian khusus dari orang tua juga dokter ya, supaya cepat dibawa ke dokter atau ke rumah sakit sehingga tidak telat penanganannya dokter. Kelainan usus ini kan banyak modelnya dokter ya. Di sini disebutkan juga kelainan usus itu sebagian kan sampai fesesnya itu keluar melalui pusar dokter. Ada. Jadi yang keluar melalui pusar itu namanya omphalomesentricus persistent. Nah, bisa juga disertai perut kembung atau tidak ada perut kembung. Jadi omphalomesentricus persistent itu adalah di usia 15 sampai 20 minggu kehamilan semua usus itu berada di dalam pusar. Kemudian dia kelempar ke 270 derajat ke kanan bawah. Nah, ke kanan bawah sehingga usus sekum itu berada di kanan bawah. Kemudian ada omphalomesentricus yang bekas umbilikal itu. Dia terobliterasi sempurna, dia akan hilang. Nah, dialisis, hilang semuanya. Ada pada anak tertentu itu tidak hilang. Begitu tidak hilang, dia ada saluran yang tidak normal ke umbilikalnya, sehingga keluar dari umbilikalnya. Jadi namanya omphalomesentricus persistent. Normalnya dia lisis, nggak persisten. Nah gitu. Ada juga yang enggak sampai ke omphalomesentricus persistent, enggak sampai keluar fesesnya, tapi jadi di vertikal, dia di bagian bawah, jadi ada sisa pembentukan sisa dari omphalomesentricusnya itu, jadi di vertikal ya, jadi gitu. Ini dokter, penyakit ini itu disebabkan oleh apa dokter? Apakah bakteri yang masuk ketika baru lahir atau bagaimana? Apakah banyak tertelan udara, mungkin banyak karena terlalu lama menangis? Bukan, jadi sebab-sebab kebocoran dinding usus itu yang pertama bisa karena ada sumbatan, yang kedua bisa karena defek muskulatur tadi, yang ketiga bisa karena penyakit-penyakit kongenital yang lain seperti Hirschsprung sehingga pasasenya nggak jalan, saraf pada ususnya tidak terbentuk sempurna. Nah, jadi banyak sebab-sebabnya. Apakah selain usus dokter, ada juga yang memang perlu penanganan khusus yang menyebabkan kembung yang berakhir ke operasi? Ini selain usus ya, organ yang lain dokter, apakah ada? Sekarang kalau ada trauma misalnya, dia akan menimbulkan perdarahan di dalam kafum abdomen. Itu juga nanti perdarahan yang banyak dia akan buat perutnya juga tidak nyaman.
Kemudian juga ada cairan bukan cairan usus tapi cairan asites misalnya. Nah, itu juga bisa buat perutnya kembung, tapi itu bukan perut kembung, itu perut buncit. Jadi tidak mengganggu pasase ususnya. Berarti beda perut buncit sama perut kembung. Beda perut buncit sama perut kembung. Jadi perut kembung itu cenderung ke operatif. Kalau perut buncit enggak mesti. Selama enggak ada keluhan, dokter. Enggak ada keluhan, kemudian ada cairan di kafum abdomennya atau asites. Nah, kita bisa lihat kalau ada cairan di kafum abdomen, selama cairan tuh enggak infeksi, enggak primer peritonitis, dia aman. Iya. Coba kadang karena cairan tuh terlalu banyak juga harus kita keluarin. Biasanya karena fungsi hati yang rusak. Iya. Atau ada sumbatan di saluran empedunya. Nah, jadi fungsi hatinya rusak sehingga aliran aliran cairan yang harusnya bersirkulasi dengan bagus tidak diabsorpsi dengan bagus sehingga dia keluar ke ekstra seluler. Iya. Ya, jadi asites atau jadi udem orangnya. Iya. Nah, bagi para pendengar nih, dokter kita undang ya. Mungkin ada keluhan nih anaknya seperti yang sudah diceritakan dokter tadi, bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami ya di sore hari ini. Silakan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0852 1414 2314 atau bisa juga hubungi kami di 0852 7732 3266. Ya, silakan dilanjutkan, dokter. Ya, di kasus yang lain ada bayi umur 12 jam, dia datang dengan keluhan perut kembung juga. Dia baru 12 jam. 12 jam, dokter. Dia muntah hijau, kemudian dia sesak nafas, kemudian rewel, kemudian juga ada keluar BAB-nya. Ya. Jadi kita periksa, ternyata sama dengan tadi, perutnya nyeri seluruhnya, kemudian dinding perutnya juga berkilat. Nah, ya. Nah, kemudian dia agak susah bernafas. Kemudian begitu kita foto ada udara bebas di dalam dinding perutnya, kemudian ada kalsifikasi. Jadi kalau ada kalsifikasi di dinding perut dengan udara bebas, biasanya kita menduga bahwa kebocoran ususnya itu sudah terjadi di dalam kehamilan, namanya mekonium peritonitis. Nah, jadi ini kasus-kasus ini memang jarang. Bisa terjadi, memang jarang. Tapi kenapa menyebabkan perforasi di intrauterin itu? Yang pertama bisa ada ischemic mesenterium, kemudian ada volvulus. Volvulus itu kepelintir ususnya. Kemudian bisa atresia usus, kemudian bisa ada mekonium ileus. Mekonium ileus itu ada keras di dalam saluran ususnya. Jadi mekoniumnya keras. Jadi seperti aspal gitu, kental ya. Jadi dia tidak berjalan bagus sehingga dia bisa buat sumbatan juga. Kemudian ada hernia interna, bisa karena isprung, bisa atresia kolon. Nah, jadi ini beberapa kelainannya. Kemudian ada 3 tipe mekonium peritonitis itu, ada tipe umum, ada tipe kistik, dan ada tipe fibroadesif. Jadi untuk kasus ini kita melakukan sama dengan tadi, dilakukan dekompresi, kemudian resusitasi, kemudian dilakukan laparatomi eksplorasi, kemudian dipastikan di mana kebocorannya, kemudian dilakukan ileostomi untuk sementara. Nantinya kalau semua sudah berjalan bagus ditutup kembali ileostominya. Dokter, kan ada juga memang sudah cacat dari lahir, dokter. Misalnya kan seperti usus menyempit gitu atau memang usus terputus, dokter. Itu penanganannya gimana, dokter? Apakah jadi usus terputus itu nanti juga akan kita bicarakan, atau usus menyempit karena penebalan dinding usus. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan. Misalnya ada penebalan dinding usus karena
zat-zat tertentu yang kekurangan vitamin B atau kekurangan mikronutrien sehingga terjadi penebalan dinding. Nah, sehingga di situ ada terjadi penyempitan. Nah, kalau ada penyempitan sama seperti tadi. Udara itu tidak mulus jalannya. Namanya stenosis. Kalau stenosis itu berarti harusnya dia keluar, kalau air itu keluar diameter 5 mili, keluar sampai 100 liter karena dia diameternya hanya tinggal 1 mili. Jadi yang keluar juga sedikit. Betul. Nah, akibatnya apa? Kembung dia. Kembung tidak lagi. maksimal. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ada kasus anak 14 hari. Dia datang ke kita umur sebulan. Sejak 14 hari dia udah muntah warna putih. Ya, kemudian dia setiap minum lebih 60 cc pasti dia muntah putih. BAB-nya normal. Kemudian dalam sebulan ini dia makin kurus, nggak bertambah berat badannya. Kemudian kalau ibunya perhatikan ada gerakan, ada pembesaran dinding perut itu di bagian atas saja. Kemudian ada gerakan usus di bagian atas tersebut. Nah, ini kita curiga kalau ada muntah putih yang begitu, biasanya muntahnya proyektil. Jadi kalau kita berdiri di depannya, begiliran dia muntah nyemprot gitu. Nah, itu khas. Jadi anak ini biasanya timbul penyempitan di daerah pilorus. Jadi pilorus itu ada lambung, kemudian ada pilorus, baru masuk ke usus 12 jari. Pilorusnya tuh menyempit. Nah, jadi pilorusnya menyempit. Nih, waktu kita periksa tadi ada perutnya membesar di bagian atas, kemudian ada gerakan yang dibilang ibunya gerakan lambung itu namanya gastric wave. Kemudian kita lakukan palpasi di perutnya, ada seperti buah zaitun teraba, itu namanya olive sign. Nah, jadi kalau ada itu di daerah ulu hatinya, nah, itu ada penyempitan. Jadi kita lakukan foto, nampak udara cuma satu. Nih udaranya cuma satu, single bubble, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat normalnya, lambung itu bisa tidak ada hambatan, ya, di pilorusnya. Tapi karena sesuatu kelainan atau kekurangan nutrisi tadi, bisa terbentuk penebalan dari dinding. Jadi ada sel-sel kajal yang membuat jadi menebal di atas 14 hari biasanya. Nah, penebalan ini seperti Pak Safar bilang tadi, ada penyempitan jadinya di salurannya. Nah, penyempitan di saluran, dia nggak bisa masuk makanan padat. ASI aja nggak bisa lewat sempurna, yang lewat sedikit-sedikit. Jadi dia minum 60 pasti muntah. Nah, jadi ini anaknya akibatnya tadi viral to thrift, dia gagal tumbuh. Nah, jadi anaknya kembung di bagian atas, kemudian dia kurus, setiap minum pasti muntah. Nah, ini penebalan ini kalau gasternya dibelah, jadi ada menebal di sini. Nah, jadi ini kalau di USG juga akan kelihatan diameternya lebih dari 4 mili, panjangnya lebih dari 16 mili. Jadi ini sangat jelas. Kemudian kalau dilakukan barium OMD foto atau barium mahduodenal foto, ini ada string sign, ada double string sign, kemudian ada mushroom sign. Jadi ini semua tanda-tanda yang menggambarkan bahwa si anak ini harus dilakukan operasi pada pilorusnya. Jadi operasinya sangat sederhana. Dokter. Ini cuma dilebarin aja, pilorusnya dilebarin, mukosanya nyembul, udah selesai. Jadi hanya 5-10 menit udah selesai operasinya. Jadi yang salah kalau orang tua nggak datang ke kita, dia datang udah usianya 1-2 tahun udah kurus. Nah, ini pertanyaan spesial saya kepada dokter nih, dokter ya. Salah satu problem klasik kita ya. Adalah anak yang kembung itu sering telat dibawa ke dokter oleh orang tuanya karena dianggap hal yang biasa. Ini bagaimana dokter, nasihat dokter nih? Nggak apa-apa, kembung itu kalau orang Aceh ini sering kasih onsurune. Nah, itu nggak apa-apa kalau kembungnya kembung medikal. Misalnya kembung karena dia terlambat makan atau dia
kecapean atau misalnya perutnya mules. Tapi bukan karena ada sumbatan usus. Nah, gimana tanda ada sumbatan usus itu? Kalau dia ada muntah hijau, dokter. Atau muntah putih yang terus-menerus tadi. Nah, ini pasti masalah bedah nih. Iya. Nah, jadi kalau ada muntah hijau, kemudian dia terganggu aktivitas dia, kemudian BAB-nya bisa nggak keluar juga, perutnya kembung, ada dam kontur di ususnya, ada dam stefung, gerakan ususnya. Nah, kemudian dia makin, kalau ibunya mau ngukur dinding perutnya tiap hari pasti makin besar. Nah, ini masalah nih. Nah, jadi kalau ada masalah begitu, itu bukan lagi kembung biasa, itu kembung yang harus dioperasi. Nah, kembung ini seperti saya cerita tadi bisa segmental paralitik. Pada anak usia anak besar tuh bisa jadi karena usus buntu pecah. Usus buntu pecah ada iliosekal ilius namanya. Jadi pecahnya di daerah usus buntu, kemudian nanahnya di sekitar usus buntu tuh keluar. Di situ nggak bergerak usus, jadi dia kembung, muntah hijau juga, udah tuh dia kembung terus dan nyeri di hampir lebih dari 2 kuadran. Nah, ini masalah usus buntu deh dokter. Sepertinya kasus usus buntu termasuk banyak dokter ya. Sekarang usus buntu dan hernia itu termasuk penyakit yang banyak. Ini usus buntu yang terjadi pada orang dewasa dengan terjadi pada anak itu apakah penyebabnya sama atau beda nih dokter? Sama. Jadi penyebab usus buntu itu yang pertama bisa karena berhubungan dengan infeksi virus. Jadi kenapa dengan infeksi virus? Makanya apendisitis itu ada musimnya. Misalnya musim pancaroba, perubahan iklim, orang banyak flu. Begitu banyak flu atau banyak viral infeksi, kelenjar getah bening di pangkal usus buntu tuh, di ilium terminal dan di pangkal usus buntu di sekumnya itu membesar. Namanya di daerah plaque payer tuh, plaque payernya kelenjar getah bening membesar. Sehingga kita tahu bahwa lumen apendik itu sangat kecil. Begitu dindingnya di submukosanya itu kelenjar getah beningnya membesar, akibatnya lumennya menyempit. Nah, lumen menyempit itu kan usus buntu namanya juga usus yang buntu. Jadi dia aliran darah berputar di situ bisa 4 liter per hari. Begitu dia sumbat gimana? Nah, jadi dia pasti akan tersisa lama, terbentuk fekalit. Keras itu tambah nyumbat. Jadi yang tadi nyumbat awalnya sedikit jadi nyumbat hebat dengan fekalitnya. Fekalit yang nyumbat tuh mengganggu aliran lim terganggu, aliran vena terganggu, aliran arteri terganggu, jadi bocor dia. Nah, baik, itu dokter. Dia dokter udah ada masuk beberapa pertanyaan ini kita coba jawab ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, ingin bertanya, silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 atau bisa menghubungi kami via telepon di 0852 77 32 3266. Dokter, sebelum kita lanjutkan materinya, mungkin bisa kita jawab dulu pertanyaannya. Silakan Pak Ustaz Safar. Ini pertanyaan dari Umu Kila di Cadek Baitu Salam, dokter. Pertanyaannya, Bismillah, apa solusi untuk anak bayi 3 bulan katup jantungnya belum ketutup rapat? Ini bagaimana ini dokter? Jadi katup jantung belum ketutup rapat itu kan biasanya paten ductus arteriosus PDA. Jadi bisa berkonsultasi dengan bedah torak di Jainal Abidin atau bisa langsung ke Dr. Herlina Dimyati, beliau ahli jantung anak. Biasanya PDA itu nanti dikasih terapi dulu dengan paracetamol. Jadi mereka nanti akan memeriksa dengan ekokardiogramnya.
Iya. Dia lihat berapa besar defeknya. Biasanya dengan paracetamol dia akan menutup. Kalau tidak menutup, itu akan ada tindakan pengikatan katupnya. Jadi PDA-nya tuh diikat oleh ahli bedah torak. Nah, jadi bedah BTKV namanya, bedah torak kardiovaskular. Di sini ada Dokter Suhardi dan Dokter Yopi. Iya, di Zainal Abidin. Tapi untuk bedah jantung anak ada Dokter Herlina. Dokter Herlina. Ya. Ya, demikian Umu Kaila yang ada di Cadek Baitul Salam ya. Dokter sudah menyarankan tadi, nama dokter juga disebut tadi, yang mungkin bisa berkonsultasi kepada ahlinya ya. Kita selanjutnya nih dokter. Ya. Tidak disebutkan nama di sini. Bismillah, bagaimana cara menandakan bahwa si anak kembung akibat salah makan atau posisi menyusui yang salah? Dan dengan langkah apa yang harus dilakukan jika si anak kembung? Ya. Bagaimana dokter? Jadi kalau dia salah makan atau dia posisi menyusui yang salah, jadi ini masalah menyusui dulu. Jadi menyusui itu pasti si anak tuh suka dia minum, dia semangat minumnya. Iya. Tapi dia nggak tahu kapasitas lambungnya. Iya betul. Nah, jadi saking semangatnya, kalau orang tuanya langsung dikasih dia tidur, dia pasti muntah. Karena lambungnya tuh pengisiannya kan terbatas, sedangkan dia belum ngalir ke bawah gitu. Jadi sebaiknya kan dianjurkan sendawa beberapa menit. Iya. Nah, sendawa itu penting sekali untuk menurunkan waktu dia setelah menyusui, disendawain dulu beberapa menit, kemudian baru ditidurkan. Iya. Jadi itu, atau waktu dia kalau khawatir dia akan muntah, mungkin posisi yang paling aman ya mungkin agak miring kan. Jadi kalaupun muntah tidak masuk ke saluran nafas. Yang dikhawatirkan dari muntah itu adalah aspirasi, Pak Safar, Ustaz Safar. Aspirasi itu bisa menimbulkan aspirasi pneumonia ya. Jadi aspirasi itu keselak gitu. Jadi mungkin apa yang kita makan tuh bisa masuk ke paru-paru. Iya. Jadi itu buat masalah kan, bisa sesak tiba-tiba gitu. Iya. Yang bertanya ini dari kecil dokter. Dan itu satu lagi tadi yang mengenai salah makan. Iya, salah makan. Kalau salah makan nggak masalah, kasih onsurune atau kasih apa, dia aman biasanya. Kecuali akibat obstruksi usus. Iya. Kalau salah makan, begitu orang tuanya tahu, oh ini ada keracunan makan atau apa, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter anak atau bisa langsung banyak minum atau minum air susu, mungkin bisa bantu. Iya. Ya. Jadi kalau salah makan ini memang bisa juga kembung, tapi kembung itu temporari. Sebentar dia akan hilang sendiri dengan obat-obat, mungkin jenis obat-obat antasida atau obat-obat mah itu bisa bantu. Tidak menjurus ke harus dioperasi dokter. Kemudian mungkin sekarang kan ada obat-obat anti muntah. Obat anti muntah itu juga bisa bantu untuk membuat pasase itu bisa lebih bagus. Iya. Bagi ibu yang bertanya, silakan sertakan alamat ya. Mudah biar bisa kami petakan nih pendengar kami di mana saja dokter ya. Pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Masya Allah, panjang kali pertanyaannya. Sebentar dokter ya. Ini dari Lampri dokter, pendengar kita dari Lampri. Saya dari Lampri. Anak saya sekarang berusia 9 tahun. Saat umurnya 8 tahun sering mengeluh sakit perut, bahkan demam tinggi, sampai 3 kali harus dirawat di rumah sakit dalam waktu 2 bulan. Setiap dirawat selalu dicek lab dan hasilnya selalu bagus. Saya bawa ke praktek dokter anak, kata dokter ada lambung, maksudnya mungkin ada penyakit lambung dokter ya. Tapi kalau sudah sakit sering demam tinggi, kakak saya sarankan bawa ke dokter Muntadar. Nah, Masya Allah nih dokter. Kakak saya sarankan bawa ke dokter Muntadar. Katanya dokter apendik akut. Setelah minum obat dari dokter, alhamdulillah membaik. Hanya sakit sesekali saja. Yang mau saya tanyakan, ini intinya nih dokter. Yang atas tadi pengantarnya rupanya. Yang mau saya tanyakan, artinya ini bahasan saya juga.
Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah itu berbahaya untuk kedepannya dan apa yang harus saya lakukan untuk mencegah sakit berulang? Mengingat saat ini saya jumpai dokter, waktu itu dokter lagi buru-buru, jadi nggak sempat banyak konsultasi. Ini pasien dokter ini. Nah, jadi beberapa pasien itu nyeri perut berulang. Iya. Namanya biasanya appendicitis kronis. Jadi patokan kita untuk appendicitis kronis itu berbeda sekali sama appendicitis akut. Appendicitis akut tuh nyeri perut kita di 1-2 hari. Iya. Dengan muntah, dengan demam, subfebris kan. Iya. Kemudian nyerinya di kanan bawah hebat kali, kita biasanya mempertahankan posisi membungkuk untuk mengurangi nyerinya. Itu khas. Kita tekan di perut kanan pasti sakit gitu kan. Kalau istilah saya tuh bukan dokternya yang minta operasi, pasiennya. Iya, pasiennya. Nah, jadi pasiennya dok operasi aja dok, bukan dokternya yang minta operasi. Nah, untuk appendicitis kronis ini patokan kita adalah dia sering nyeri perut berulang, dan kalau dia sekolah biasanya dia sering bolos sekolah karena nyeri perutnya. Jadi pertanyaan saya bukan lagi di sakit perut, sering bolos sekolah enggak? Ada kaitannya dokter. Iya, jadi sering bolos sekolah karena sakit perut, hampir pasti dia appendicitis kronis. Nah, udah itu tinggal ibu mau minum obat atau mau dilanjutkan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan biasanya USG bisa nggak ketemu appendicitis, karena appendicitis kronis itu kan sumbatannya parsial, jadi ya jarang ketemu. Yang jelas nyeri perutnya hilang timbul gitu kan. Kemudian juga bisa diperiksa dengan appendikogram, walaupun ini udah jarang dikerjakan. Jadi nanti kelihatan appendiknya tidak kelihatan, berarti ada sumbatan. Nah, bisa juga dia kalau letaknya di belakang dari usus, bisa dia nggak kelihatan. Jadi itu kelemahannya. Jadi superimpose namanya. Jadi dia di belakang, kontrasnya udah ngisi, dia nggak kelihatan, padahal dia di belakang gitu. Jadi itu kelemahan dari pemeriksaan. Nah, tetapi kalau udah minum obat dalam 2 minggu, insya Allah dia menghilang, itu udah aman. Udah aman dokter. Tetap aja appendik itu selama dia masih ada appendik, tetap punya resiko untuk berulang. Nah, tapi kalau dia selama ini sakitnya hilang timbul, kalau sekarang udah jarang, udah aman, insya Allah. Ya, jadi baik, itu. Ya, baik ibu yang bertanya, mungkin bisa kembali konsultasi tatap muka nih dengan Dokter Muntadar agak lebih jelas dokter ya. Tapi barusan udah sama, nanti itu juga saya bilang nih berarti. Paling nanti dipikirkan tindakan kedepannya apa dokter yang paling tepat. Kalau dia mengganggu aktivitas dia, mungkin harus dilakukan operasi. Kemudian dilihat lagi karena berhubungan dengan BAB-nya lancar enggak. Jadi BAB nggak lancar juga buat perut tuh sering nyeri. Demikian ibu. Ini pertanyaan selanjutnya nih dokter. Tidak disebutkan nama di sini. Assalamualaikum dokter. Kalau dewasa sering terjadi kembung, cara kita mengatasinya bagaimana? Ada solusi dari dokter? Apa bisa dengan obat domperidon, antisida atau omeprazol? Jazakallah khair. Ini bagaimana nih dokter? Bagi orang besar kayaknya ini. Jadi orang besar ini kan dia lihat dulu pola makan dia. Nah, kalau dia terlambat makan pasti ada masalah. Kalau dia sering nyeri di ulu hati juga ada, mungkin udah ada ulkus peptikumnya. Atau ulkus duodenale. Jadi ada laserasi seperti sariawan di mukosa mulut kita. Jadi di lambung juga begitu. Nah, jadi kalau udah ada itu, mungkin itu udah ada Campylobacter, jadi ada bakteri di situ. Sehingga dia kembung akan berulang. Nah, obat-obat yang dia bilang tadi itu merupakan obat-obat mah yang bisa bantu untuk mengatasi kembungnya. Domperidon itu anti muntah, kemudian bisa antasida, kemudian bisa omeprazol. Tapi kalau ada omeprazol sama antasida itu jangan diminum barengan, harus beda 1-2 jam gitu jaraknya ya. Nah, semua itu bisa membantu untuk mengatasi asam lambung yang meningkat.
Iya. Kalau udah sering nyeri, Mm-mm. jadi dia Campylobacter tuh harus dilawan dengan antibiotik. Iya. Jadi mungkin dia harus minum antibiotik selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Dokter. Jadi kayak amoxicillin sama metronidazole itu bisa bantu untuk menyembuhkan Campylobacternya itu, sehingga yang ulkus di gasternya bisa kurang. Iya. Nah, jadi ya pola makan dia nggak boleh terlambat makan, kemudian nggak boleh makan yang bisa merangsang timbul asam lambung meningkat. Ya, mungkin kayak kita bawa panah tuh bisa kan. Atau Baik para pendengar, di mana para pendengar dan para pemirsa ya, pendengar Syiar Tauhid, pendengar radio Alkans, pendengar radio Pinapira, pendengar radio Loser, dan pendengar radio Asunah Takengon. Silakan kirimkan pertanyaan ya bagi yang ingin berkonsultasi ke 0852 1414 2314 atau bisa hubungi kami di 0852 7732 3266. Dokter, mungkin bisa dilanjutkan kasus yang selanjutnya yang kemudian biar bisa menjadi pengetahuan juga. Kita lihat nih ada kasus lagi, dia datang dengan perut kembung. Iya. Kemudian ada muntah hijaunya juga, kemudian dia ada riwayat polihidramnion waktu hamil. Iya. Kemudian rupanya dia nggak ada anus. Jadi ini ada masalah nggak ada anusnya. Kemudian ada muntah hijaunya. Iya. Kemudian ada kembungnya. Ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tadi udah kita ketemu bahwa dia ada kelainan, tidak ada anus ya. Iya. Nah, jadi itu harus ditangani. Tidak ada anus itu harus kita pastikan jenis atresia aninya tipe apa, ada fistel apa enggak. Kemudian ada kemungkinan dia harus kita lakukan kolostomi untuk diversi fesesnya, karena kan sumbat nih di anusnya. Nah, kalau nanti mungkin dia bisa kita lihat dalam 24 jam nggak ada fistel, kita bisa foto knee chest position untuk melihat berapa senti jaraknya. Kalau kurang dari 1 senti jarak di bagian bawah itu antara udara di kulit, udara dinding anus sama udara terakhir, nah, itu kurang dari 1 senti berarti itu letak rendah. Kita bisa langsung minimal PSA, buat langsung anusnya. Tapi kalau letaknya tinggi, kita harus lakukan kolostomi. Iya. Nah, kita harus kolostomi dulu. Nah, untuk kasus yang ini tadi, ternyata waktu kita foto lambungnya, foto babygramnya, dia ada double bubble. Jadi ada 2 udara di kafum abdomennya. Jadi dia ada kelainan lain lagi. Ada atresia duodenum. Nah, jadi atresia duodenum ini juga harus kita tangani. Jadi beberapa pasien ada multiple kelainan kongenital anomali. Jadi memang dokter tuh harus melihat, tadi atresia ini langsung kelihatan, yang di dalam perut tuh gejala-gejalanya udah ada muntah hijau. Kemudian ternyata ada atresia duodenum. Jadi itu juga harus kita lakukan tindakan. Nah, kemudian di kasus yang lain ada anak datang ke kita dengan perut kembung, kemudian ada kelainan ekstremitasnya, ya, ini kakinya gitu ya. Kemudian ternyata si anak ini muntah hijau. Waktu kita foto ada triple atau multiple bubble, udara kolon nggak ada. Ternyata dia atresia ilium, itu yang Pak Safar bilang tadi, ada sumbatan di usus halusnya. Nah, kita foto kelihatan nih, cuma ada 4 udara aja. Nah, jadi 4 udara ini namanya atresia ilium. Kita putuskan untuk dehidrasi, dekompresi tadi. Nah, atresia ilium ini termasuk emergensi. Jadi kalau atresia duodenum tadi dengan kita pasang NGT dia udah terdekompresi. Jadi dia nggak kembung lagi. Tapi kalau untuk atresia ilium ini dia nggak bisa kita dekompresi dari atas, nggak bisa kita dekompresi dari bawah, sehingga dia harus dilakukan operasi segera. Nah, jadi setelah kita operasi ternyata duodenum iliumnya itu putus.
Jadi yang bawahnya 0,5 cm, yang distalnya, yang ini ada sekitar 10 cm dilatasinya, karena dia putus kan. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan tindakan. Jadi yang penting kita udah tahu nih sebabnya. Iya. Dokter, untuk daerah kita nih yang terkhusus di Aceh, itu kasus yang mana yang paling banyak ditemukan, dokter? Nah, kasus kita ini kalau untuk sumbatan usus, kalau yang tadi yang hari-hari bisa usus buntu. Betul. Kalau yang sumbatan usus, sering kita sumbatan usus fungsional. Iya. Nah, hisprung. Ya, hisprung. Itu yang sering di kita. Jadi kalau di dunia itu 1/5.000. Di kita ini udah kita coba-coba hitung ada 1/1600. Iya. Nah, jadi 1/1600. Jadi dalam 1.600 bayi yang lahir dalam setahun ada 1 yang hisprung. Nah, kemudian kemungkinan juga berhubungan dengan mikronutrien waktu kehamilan di 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama banyak ibu-ibu hamil tuh yang hiperemesis gravidarum, dia muntah-muntah di 3 bulan pertama. Kalau intake-nya nggak bagus, bisa menimbulkan efek ke anaknya. Karena pembentukan saraf mulai dari lambung sampai ke anus itu terjadi di 3 bulan pertama, triwulan itu. Nah, jadi yang hisprung ini adalah suatu kelainan obstruksi fungsional dari usus, di mana dimulai dari sphincter ani internal, jadi mulai dari anus sampai ke proksimalnya, sumbatannya setidak-tidaknya melibatkan rektum dan sigmoid. Nah, jadi sumbatannya pasti dari situ, ya, rektum dan sigmoid. Dan ini bisa kita tandai dari si anak ini muntah hijau, kemudian dia kembung, BAB-nya nggak lancar, ya. Udah itu kalau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita tanyakan mekonium hari pertama kan normalnya 24 jam udah keluar, dia nggak keluar di 24 jam. Jadi di 24 jam nih kita bisa bedakan 2 gejalanya untuk hisprung ini. Jadi pada neonatus tuh ada kembung, kemudian ada konstipasi, ada muntah hijau, ada ada kecipirit, atau dia, dok, anak saya kembung tapi BAB-nya lancar. Lancarnya berapa kali sehari? Sampai 10 kali sehari keluarnya. Itu nggak normal tuh. Tidak normal. Jadi lancar menurut orang tua belum tentu normal menurut kita, gitu Tapi yang patokan kita adalah kembungnya. Nah, kemudian BAB-nya keluar bisa 5 hari sekali atau keluar 10 hari sekali. Jadi dia hisprung tuh kontraksi, relaksasi, kontraksi. Relaksasinya nggak ada. Nah, jadi dia tidak ada aganglionik di daerah Meissner dan Orbach, tidak ada sarafnya. Nah, jadi tidak ada saraf itu tidak mampu relaksasi dia. Nah, sehingga dia tidak mampu dorong. Jadi dengan misalnya dikasih pencahar, dia akan terpancing untuk keluar. Makanya kalau pada neonatus ini kita periksa anusnya, dia biasanya menyemprot, kemudian bayinya sehat. Nah, tuh. Jadi orang tua nggak siap dibilang anaknya sakit. Karena sehari-harinya ceria, tapi perutnya kembung. Kemudian untuk anak besar biasanya dia akan BAB-nya konstipasi, dia nggak lancar BAB-nya. Jadi kemudian tidak ada muntah biasanya pada anak besar tuh. Kemudian dia bisa dengan perut kembung, bisa juga dengan enggak. Tapi dengan perut kembung dia senyum-senyum aja. Jadi nggak ada masalah. Ini gambarnya nih perut kembung, tapi dia tenang-tenang. Nah, ini perut kembung tenang-tenang. Ya, jadi nggak ada masalah, dia main-main aja perut kembung. Tapi BAB-nya nggak keluar. Nah, kemudian riwayat penggunaan laksansia kronis. Jadi dia kalau udah selalu pakai mikrolak, itu hisprung. Hisprung, Kemudian
bila kita lakukan rectal tuse atau pemeriksaan anus biasanya fesesnya kosong. Jadi itu beda orang besar sama. Nah, ini kita lihat foto-fotonya, kalau ini jelas sekali ada yang mengecil, ada yang membesar. Iya. Yang mengecil nih yang sebenarnya secara anatomi dia bukan kecil, tapi dia hanya tidak ada kontraksi dan tidak ada relaksasi. Iya. Ya, kontraksi ada, relaksasi yang enggak ada. Ini ada masuk pertanyaan lagi, dokter. Ya, kita jawab, dokter ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novita di Kutaraja, dokter. Ya. Pertanyaannya mau bertanya, maaf di luar tema. Saya punya anak umur 1 tahun, susah mau makan, belum bisa belajar berdiri, dan duduk juga belum bisa duduk sendiri. Apa itu normal, dokter? Mohon tipsnya, jazakallah khair. Ini umurnya 1 tahun, dokter. Jadi kita ada dokter Taib tuh dokter tumbuh kembang ya. Beliau memang ahlinya di tumbuh kembang. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan tumbuh kembang, bisa di Zainal Abidin. Kebetulan beliau prakteknya di Harapan Bunda. Harapan Bunda, dokter. Nah, jadi kalau memang dia belum bisa, ada yang tahapan-tahapan dari anak tuh, berarti dia harus dicari sebabnya. Nah, tapi kalau berjalan, duduk, dia cari dulu apa ada sebab lain. Nah, sebab di daerah kepalanya, mungkin sebab di daerah otot-ototnya. Nah, kalau nggak ada masalah berarti tinggal latihan aja. Karena umurnya pun masih 1 tahun, masih dokter. 1 tahun. Ya kan anak-anak itu ada yang baru bisa jalan di 15 tahun, ada yang duluan bisa bicara. Begitu, dokter. Jadi macam-macam dia. 15 bulan maksudnya, dokter, atau 15 tahun? 15 tahun ini udah bukan anak lagi. 15 bulan. 15 bulan, dokter, ya. Iya. Ya, jadi ini tadi kalau udah enterokolitis fotonya kelihatan nih seperti gergaji. Ya. Masih ada pertanyaan? Sepertinya habis, dokter ya. Baik, dokter. Waktu kita sudah habis juga nih, dokter. Udah habis ya, ya udah nggak apa-apa. Baik para pendengar, tanpa terasa nih udah 60 menit rupanya, dokter, kita. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak, dokter, sudah sama-sama sharing bersama kami ya di Radio Syiar Tauhid Aceh dan beberapa radio di daerah lainnya. Insya Allah kita berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dokter, ya, agar hidup sehat begitu ya. Kemudian yang penting orang tua tuh tahu kapan harus ke dokter, segera. Kapan ini aman-aman. Ini mungkin harus timbul satu pertanyaan ini, dokter. Kapan harus ke dokter ini? Jadi ke dokter itu patokannya mudah. Iya. Kalau dia kembung biasa, tidak ada muntah hijau, itu aman insya Allah. Tapi kalau dia udah mengeluh kesakitan, kemudian ada muntah hijaunya, itu segera ke dokter. Segera ke dokter ya. Udah tuh dia udah kita lihat nggak bisa aktivitas biasa, tuh udah hati-hati aja. Iya. Baik, dokter. Dokter bertanya, dokter menjawab yang terakhir tadi. Terima kasih banyak, dokter, di masa Covid ini tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami untuk berbagi ilmu dengan para pendengar ya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini dengan radio yang ada di daerah terus berlanjut. Semoga apa yang diberikan dokter menjadi amal jariah bagi beliau dan bisa kita ambil manfaat untuk senantiasa hidup sehat, dokter. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak para pendengar yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya Safarudin mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Demikian, selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.